pagi. Hai, selamat pagi semuanya yang lagi work from home dan kembali lagi di Live Visual Radio di program Jaksa Menyapa. Dan pagi hari ini apa kabar semuanya yang di rumah? Ya, yang pasti kita masih mendukung program pemerintah terus menegakkan yang namanya work from home, terus physical distancing, kemudian serba distancing semuanya. Ya, dan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Kejari Kota Semarang. Wah, selamat pagi Bapak Abdurrahman. Pagi. Pagi. Dadanya ke sana ya? Di sana ya. Dadah. Pak Abdurrahman sebagai kasih Barang bukti, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. wah, barang bukti dan barang rampasan. Kedua narasumber kita pada pagi hari ini adalah Mas Bedimas. Monggo Mas. Wah, ini pagi. Semangat Dedimas terus ya, Dedimas. Semangat Semarang. Semangat. Ini bagaimana selalu sehat? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Ini kalau Kejari sendiri kalau aktivitasnya di kantor itu sampai jam berapa? Kalau boleh Kita tahu. normal sih. Normal ya? sebenarnya, Normal. Cuman kita juga kebijakan dari Pak Kejari merupakan ada work from home juga. Ada juga ya? Sebagian. Tapi yang struktural, unsur pimpinan tetap Oh, gitu? tetap masuk kantor. Nah, ini kemarin sempat ada Bu siapa tuh yang datang ke sini sidang online juga tetap ya? Sidang Lanjut online, ya? Lanjut. Tentang tilang itu juga Iya. ya? Oke, yang pasti pagi hari ini kita akan ngebicarain satu topik yang buat kamu ini sangat penting sekali. Ini tentang PB3R Kejari Kota Semarang ya. Nah, saya mau nanya dulu sama Pak Abdurrahman. PB3R itu kepanjangan dari? Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Wah, kalau udah ngomongin rampasan tuh serem ya. Nah, kita ngerampas aja semuanya. Ngerampas aja gitu ya. Asik banget ya. Aku paling seneng nih. Kenapa dulu saya nggak PNS itu ya dulu ya? Enak banget katanya. Rezekinya di sini ya, rezekinya. Oh, rezeki sini. Ya benar-benar rezeki di sini. Rezekinya di sini. Nah, sebenarnya tupoksi dari PB3R sendiri apa, Pak? Ya, yang pertama tentu kita dari PB3R itu melakukan manajemen terhadap barang bukti. Manajemen terhadap barang bukti. Ya, artinya di situ kita mengelola dan memelihara barang bukti yang diserahkan dari penyidik. Sebenarnya itu ada tahapannya. Ada tahapannya ya. Tahapannya. Terus sampai akhirnya dia mendapatkan putusan. Nah, setelah putusan itu barulah kita nanti tentukan apakah ini dirampas, dikembalikan kepada yang berhak atau dimusnahkan. Oke. Itu semua kita yang ngerjain itu. Semua. Dan didukung dengan teman-teman tim JPU tentunya. Oh gitu ya. Jadi nggak cuma sendiri dari Tidak. kejaksaan. GPU. Ada jaksa penuntut umum. Oh, JPU. Yoi. Oh, lah itu kalau misalnya barangnya nggak diambil terus di mana itu? Ya kalau pengen untuk tahu sih. tidak diambil itu dengan ketentuan dengan Permen 8 Heeh. dari Menteri Keuangan, tentunya itu ada lelang. Oh, dilelang ya. Dilelang. Jadi nggak diambil sendiri ya? Tapi tahapannya cukup ya, ada beberapa tahap yang harus dilewatin seperti diumumkan, terus kita Oh. juga minta nilai wajar KPKNL sebelum kita lelang. Itu semua terbuka ya, berarti? Terbuka, berarti? transparan Dan itu ada akuntabel. batas waktunya juga, ada waktunya, jeda waktunya pasti. Betul. Diumumin Seperti sampai pengumuman kapan? itu Nah. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya. harus sampai 3 bulan baru 3 bisa bulan dilelang. rilis dulu ke media sampai tidak ada pihak-pihak Yang yang mengklaim. Mengklaim. itu ataupun punya saksi ataupun punya terdakwa. Nah, baru kita ajukan proses lelang itu. Oh, jadi ada prosesnya dan tentunya ada tenggat waktunya berarti Iya. ya untuk pengambilan barang dan segala Betul. macam itu dan bahkan sampai lelangnya ya. Sampai lelang. Nah, sekarang mau nanya bedanya barang bukti sama barang rampasan. Nih Mas Dimas, apa nih Mas? Jadi kalau barang bukti Deketin dong, Bro. Bro nih. Barang bukti itu apa? Barang rampasan apa? Bukti, barang bukti yang harus dirampas atau bagaimana? Bukan dong. Oke, beda lagi ya. jadi barang bukti sama barang rampasan itu tetap itu namanya itu barang bukti. Tapi kalau barang rampasan, barang bukti itu barang bukti Hasil rampasan. hasil sitaan Oh, dari sitaan. perkara itu loh. Dari penyidik yang dilimpahkan ke kejaksaan itu barang bukti. Barang bukti. Kalau barang rampasan itu setelah inkrah. Inkrah. Setelah inkrah nanti kan di sana kan
ada putusan tuh, ada tiga putusannya itu. Nah, terus Putusannya itu ada dikembalikan kepada yang berhak, terus dirampas untuk negara, dan untuk Kalau merugikan negara ya. Yang ketiga itu nanti dirampas untuk dimusnahkan. Oh, Nah, oke. kalau barang rampasan itu nanti setelah inkrah itu baru itu ada yang barang buktinya mobil nggak sih? Banyak. Banyak ya. mobil. Wah, itu. Sepeda motor. Sepeda motor gitu. Itu kalau misalnya nggak diakui oleh pemiliknya berarti harus dilelang gitu ya. Dilelang. Kalau lelang juga nggak dapat berarti dibuat saya. Lumayan bro. Kalau Mas Yosi mau ngebit boleh. Nanti Nanti belajar aja sama belajar ya. Merajut. Yang penting itu kalau barang rampasan itu nanti sesuai dengan keputusan hakimnya gimana. Jadi Bisa dikembalikan kepada yang berhak, Mm-mm. bisa dirampas untuk negara, bisa juga dirampas untuk dimusnahkan. Oh, Jedanya- motor dimusnahkan. Udah. Oh enggak ya? Ada barang-barang tertentu ya. iya. Ada beberapa barang bukti itu yang dimusnahkan. Tapi kalau motor biasanya itu kan bernilai itu. Bener ya Nah, benar. kalau itu dirampas sebenarnya dirampas untuk negara. Oke. Untuk dilelang. Lelang ya. Lelang kembali gitu ya. Dilelang. Berarti uangnya dikembalikan kepada negara. Kata kuncinya bedanya barang bukti dan barang rampasan itu, barang bukti belum ada putusan Betul. inkrah, Oke. barang rampasan sudah ada putusan inkrah. Sudah ada putusan. Oh, Oh, I gitu. see, I see. Ya, itu. Jadi gitu ya. Jadi untuk people yang mungkin lagi di rumah lagi nonton kita live YouTube di Pemkot Semarang juga Facebooknya pemerintah Kota Semarang, silakan untuk bisa tanya-tanya lewat live chatnya kita ya. Silakan untuk tanya-tanya bagaimana tentang barang bukti dan segala macam karena topik kita pada pagi hari ini di Jaksa Menyapa adalah tentang barang bukti dan barang rampasan. Oke, anyway, sekarang bagaimana proses penerimaan barang bukti sendiri tuh dari sidang itu gimana? Proses awal dari penerimaan barang bukti itu kan biasanya barang bukti dari penyidik dulu. Penyidik dari Polri, entah itu dari Polri, PPNS, apa dari instansi lain yang terkait ada barang buktinya itu terkait dengan perkara. Nah itu terus kita terima nih. Sebelum kita terima JPU dulu yang bersangkutan dengan perkara itu barang bukti itu. Nanti setelah diteliti oleh JPU barulah JPU melaporkan ke petugas barang bukti nih. Oke. Kita buatkan berita acara penerimaan. Oke. Terus? Mulai dari itu terus kita cek. Habis pengecekan terus kita simpan. Terus kita rawat sampai perkaranya itu selesai. Oke, jadi penyimpanan Sampai ada barang. putusannya itu Oke, gimana gitu. barang bukti itu ya. Jadi Nah. penyimpanan terus habis itu di save-kan dulu gitu kan. Diamankan, diamankan kan? gitu loh. Simpelnya itu Hah? polisi ini nangkap nih, Mesti nangkap. ya kan? No, Nangkap nih. Pasti ada barang buktinya nih. barang bukti ya ada. kan? Iya. Nah, terus ada tahap 2 nih prosesnya nih. Diserahin tersangka sama barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Ini loh gitu ya. Nah, ini loh mau disidangkan ya Ya. kan. Nah, terus barang bukti kita serahin nih. Dari penyidik nyerahin ke jaksa. penuntut umum nih. Nah, disitulah kita sudah mulai bekerja sampai dengan selesainya, baik putusan maupun terkait 3 hal tadi. Sampai Oke. pelaksanaan Dirampasnya. Sampai pelaksanaan putusan. Iya, Terkait dengan pelaksanaan barang bukti putusan. Berarti kalau misalnya barang bukti itu udah disimpan dan dirawat, berarti itu udah merupakan tanggung jawab dari kejaksaan. Yoi. Sampai Jadi pelimpahan kewenangan namanya. pelimpahan keuangan. Kewenangannya udah Ini Itu teknis banget sih. teknis banget ya? Karena, Iya, makanya. karena kuhap. Jadi Sesuai dengan di kuhap ini ada Mm-mm. tiga tahapan. Tahapan penyidikan yang pros justisia ya. Tahapan pros justisia itu maksudnya sudah berdasarkan hukum seperti apa? Penyidikan, terus ada tahap penuntutan, baru ada tahapan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Eksekusi. itu. Nah sekarang di Kejari sendiri sudah ada berarti ada banyak barang bukti nih. Ini penempatannya emang di Abdul Rahman sana? Ada 2 tempat kita. Oh. Ada 2 tempat. ada 2 tempat. Yang pertama di kantor kita, gudang barang bukti untuk yang kecil-kecil, ya seperti HP, dokumen, narkotika segala macam itu, sampai sangkar burung ya bro ya. Sangkar burung. Sangkar burung. Bener, itu jadi Pencurian burung. pencurian ya. Oh iya iya iya. Tangga, ada tangga itu. Ada tangga apa tangga BI? Golok segala macam itu masih Wah. masih di kantor kita tuh. Masih ada. Itu yang kecil-kecil ya. Kecil. Tapi Oke, kalau kalau yang gudangnya? gede-gede, mobil, mesin segala macam, motor, itu kita simpen di Ada di rubasan. Jadi kita dibantu juga sama teman-teman rubasan. Oh jadi nggak Kejari sendirian ya? Rubasan. Rubasan. Rumah penitipan Bapakku barang. tugas kono Mas Yos. Wah. Siapa siapa? Bapakku tugas kono. Bapak ya? Oh, alah. Oh, pantesan lu kaya bener ya? Kampret. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol seluruh. Jadi silakan untuk e-people yang lagi nonton kita live YouTube
di channelnya Pemkot Semarang, juga Facebooknya Pemerintah Kota Semarang. Silakan untuk bisa nanya-nanya tentang barang bukti atau mungkin barang rampasan di sini. Kita tunggu sampai jam 10 pagi nanti, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. selasar lorong yang kemungkinan tertutup tanah itu yang fokusnya akan kita tutup. Tapi soal yang outdoor yang kena sinar matahari langsung, insya Allah relatif aman.
Oke, baik lagi di Live Visual Radio, tentunya masih dalam program Jaksa Menyapa, kerja bareng antara pemerintah Kota Semarang juga Kejari Kota Semarang ya. Dan tadi kita sudah ngomong sedikit tentang barang bukti juga barang rampasan bersama Pak Abdurrahman. Dan sekarang, wow, udah beda lagi di sebelah kita nih, klimis aja, masih muda klimis jaksa lagi sih. Masih muda. Anak gaul Semarang. Anak gaul. Lulusan Dan kalau tadi Mas Dimas B Dimas, sekarang A Dimas. Ya, kita masih ngomongin tentang barang bukti juga barang rampasan yang jadi tupoksinya dari Kejari Kota Semarang ya. Anyway, sekarang ini kan masih yang namanya pandemi dan segala macam. Kalau kemarin jaksa menyapanya adalah sidang online. Oke. Nah, ini kalau dari Pak Abdurrahman ini ada pengambilan barang online apa enggak nih? Kalau kita itu layanan-layanan yang berkaitan dengan terkait COVID ya. Pertama kita kan juga harus mengedepankan social distancing ya. Social distancing. Jadi kita yang kita lakukan itu dari Semarang itu yang pertama ya meminimalisir dengan cara kita lebih ke antar barang bukti. Antar barang bukti. Jadi kita nggak mau sampai masyarakat itu banyak numpuk di tempat kita. Oh iya benar juga. Ya kan? Iya sih. Gitu. Jadi kita banyak antar, terus kita juga lebih mempercepat proses. Oh gitu ya. Proses. Jadi kita sudah ada PTSP kan? Jadi di sana sudah langsung dilayanin. Udah gitu untuk barang bukti sudah kita persiapkan. Sudah ya. Kita persiapkan. Wow. Via WA juga bisa. WA bisa juga. Nah itu dia. Jadi salah satu program dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Bagaimana sekarang ini menghadapi pandemi COVID-19, caranya kayak begitu ya, antar barang. antar barang Antar bukti, barang. betul. Dan ketika ada pelimpahan perkara, pelimpahan tersangka dan barang bukti, ketika itu barang buktinya milik korban, korban pun bisa mengajukan surat untuk di penitipan, dititipkan barang bukti Titipkan. tersebut ya. Jadi kita mempermudah Titip ke korban, pemiliknya. titip ke Pemiliknya. pemiliknya, Titip ke si korban. pemiliknya, nanti biar dibuat lahan, apabila bisa langsung dikeluarkan. Asik, segitu cepatnya ya. Gitu cepatnya. Jadi Kejaksaan Negeri Kota Semarang menanggapi COVID-19 ini sudah sangat peka, Peka, ya. sangat peka. Bahkan ketika masuk di kantor pun Kejaksaan Negeri Kota Semarang sudah menerapkan protap sendiri. Oke. Harus cuci tangan. Oh, sudah. Iya, benar kanan sih. kiri. Jadi kita saling menjaga ya. Bapak saling menjaga dan berarti nggak bisa karaokean dulu dong berarti ya. Bisa tapi di rumah. Di rumah, maksudnya di rumah. Sama aja. keluarga kan, sama keluarga. keluarga. Kan lebih enak lebih intim sama Karo keluarga. karo kowe poinnya. Pak Abdurrahman pintar nyanyi loh. Oh iya. Nah, sekarang lagi off dulu katanya. Tadi katanya ada yang nyuruh nyanyi tadi ya. Tadi ada yang ngechat juga Aduh, Pak ada Abdurrahman aja, pintar ada nyanyi. Oh iya. Oh berarti ditahan dulu. Kita kan harus Nyanyi menjaga. Menjaga kan? Menjaga apa nih? Udah kita balik lagi tentang barang bukti dan barang rampasan. Tadi kita ngomongin inkrah, ya kan? Yoi. Itu apa sebenarnya? Ayo, Dim. Ya, inkrah itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi setiap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap barang bukti ataupun tersangkanya harus segera dieksekusi. SOP-nya 7 hari 7 hari. setelah menerima putusan. Oh, baiklah. Itu namanya inkrah ya. Jadi untuk people, inkrah itu apa? Bukan ingkrah ya, tapi ini inkrah. Bukan, beda. Jadi bahasa Belanda itu. Bahasa Inkrah. Belanda benar. Inkrah van Guisde. Wah. Ya karena Belanda dulu kan menjajah kita. Begitu. Ya, artinya. Artinya POC, Bro. Kan Artinya udah disebutin tadi sama doi ini. Ikranya ini lengkap gitu emang artinya Inkrah. tuh. Inkrah van Guisde. Oke. Nah, Nah, Pak Abdurrahman, Yo. sekarang bagaimana proses menghadirkan barang bukti di persidangan? Ini online atau biasa nih? Online Nah, lah. ini. Nah, ini Online. kalau biasa gimana kalau online sekarang Nah. gimana? Kalau biasa nih, tuh ya, ini reguler nih ya. Bukan Jadi online. Tidak masa pandemi pokoknya. iya, JPU itu pertama ngebon, istilah kita tuh ngebon barang bukti. Ah. Saya ini hari ini mau sidang ini barang buktinya ini gitu kan. Itu sama petugas kita tuh. Nah, nanti disiapin, kita kan punya mobil layanan barang bukti nih. Iya. Nah, terus itu kita bawa tuh ke pengadilan negeri.
Kota Semarang. gitu. Nah, begitu pada sidang, misalnya jaksa A sidang, barang buktinya ini. Nah, itu dihadirkan oleh petugas barang bukti. Nah, di situ. Jadi tetap kita itu manajemen barang bukti, tapi yang stakeholder kita itu jaksa penuntut umum itu. Gitu. Punya ya. Itu kalau yang biasa. Kalau Biasa. Kalau yang online, Dit. Online. Jadi kalau Anak online. Anak MIRC ya dua. Nick Tri Bos. Iya. Aduh, MC bos. Your home. Aduh, bengkel. PLZ where? Wah. Dulu banget. Tua sekali. Gimana kalau online, Bro? Kalau Jadi online. kalau online hampir sama ya, tetap kita ngebon sebagai JPU ngebon pada hari apa? 1 hari sebelumnya ya, Satu hari sebelumnya. Ya, ngebon. Setelah itu petugas barang bukti menyiapkan. Kita kan sudah ada ruang sendiri nih untuk sidang online. Ada 3 ruang ya? Ada ya? 3 ruang, di Kejaksaan Negeri ada 3 ruang. Yaitu di aula, ada di aula semua. Nanti ketika sudah pada hari sidang bisa dibawa oleh JPU sendiri karena lingkupnya masih di kantor yang sama. Karena kewajiban penghadiran barang bukti ada pada jaksa penuntut umum. Oke. Oh, gitu. Nah, Jadi tunjukin tuh. tunjukin ya. Iya, di Kamera. gini, Kamera gitu ya. Kayak selebgram bisa nunjukin. Sama saksinya itu Saksinya gimana tuh? Saksinya gimana? juga ada Sama. di situ. Ada di situ ya. Ada di situ. Jadi satu ketika ditanyakan sama saksi sambil menunjukkan barang bukti. Berarti sangat peka banget ya dengan pandemi Yo, ini ya. Iya, Luar kita biasa. Peka ya. Tapi nggak baperan. Ingat loh, Seneng aku. yang pertama kali bikin gerbang semprot-semprot itu Kejaksaan Kota Semarang loh. Oh, masa sih? Yo, Yang di ada Semarang. airnya, Yo, Bro. iya, Astaga. ada. Udah lama Sampai ya punya, masuk Pak, ya? Instagramnya Pak Hendy kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Dari tahun lalu kan ya Pak kayaknya. Kepala ya? Pak Kajarit yang punya ide Luar tuh. biasa. Buset. Jadi kalau misalnya ke sana pun juga harus Semprot Iya. ya. Protapnya harus disemprot, cuci tangan gitu. Iya Untung sih. nggak bikin protap mandi di tempat loh. Bapak ini yang seneng ini. Bapak Dimas yang seneng. Saya suka andukin saya. Aduh, ini parah nih. Oke, kita masih ngomongin tentang barang bukti. Sebenarnya apa itu penyelesaian barang bukti itu? Ayo Dim, Penyelesaian barang bukti. Jadi penyelesaian gue main lempar-lempar aja. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Kan kepala, Pak. Iya, bos saya. Biasanya kayak begitu, Pak. Oh, iya, iya. Saya kepala saya juga gitu, lempar aja udah. Tapi gue tanggung dan jawab. Tanggung dan jawab ya. Yang menanggung dan menjawab. Gimana? Jadi gimana, Pak? Jadi gimana? Aduh. Ini kita tonton sama Pak Kepala loh. Oh, iya. Pak Kepala, selamat Siap, pagi. Sepertinya bapak ini Komandan. kekurangan materi sepertinya ya. Ada Pak Bagio di belakang. Sehat-sehat semua ya untuk Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Amin, Tentunya amin, amin. dengan yang namanya pandemi ini kita diharuskan untuk sabar ya Pak ya. Stay safe, stay safe. Gimana tadi? Lanjut lagi dong. Jadi kalau tadi apa pertanyaannya? Penyelesaian barang bukti. Penyelesaian Ah. barang bukti kan ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kan ada 3. Jadi ada yang dirampas, ada yang dirampas, dilelang, sama dikembalikan. Dikembalikan tadi yang sama rekan saya tadi di Dimas Rakil. Dimas Rakil. Kalau saya bagian yang dimusnahkan sama dilelang seperti itu kan. Kalau misalkan itu dimusnahkan kita sortir dulu, nanti tiap bulan pasti ada pemusnahan. Seperti paling banyak kan perkara narkotika itu. Jadi dikembalikan atau di Dikembalikan di mana? Kalau perkara nggak mungkin. Nggak mungkin dibalikin, Nggak Yos. mungkin dikembalikan. Dimusnahkan pasti ya? Dimusnahkan pasti. Bukan bareng-bareng ya? boleh itu. Nggak boleh. Oh berarti kalau semacam narkotika dan segala macam itu dimusnahkan harus. Dimusnahkan, itu harus dimusnahkan. Dimusnahkan tiap bulannya. Miras-miras juga ada ya? Miras juga ada, obat kuat juga ada, obat yang tanpa izin dalam Tanpa izin tanpa itu. izin. tanpa izin itu izin tidak ada. Kalau misalkan pun ada yang handphonenya itu yang buat sarana untuk transaksi narkotika itu juga dimusnahkan. Kalau dilelang kita nanti mengirim surat ke KPKNL. Ketika sudah ada nilai tafsir baru kita mengajukan proses lelang seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa barang yang memang harus dimusnahkan dan ada barang yang dikembalikan. Nah nih kalau contoh barang yang dikembalikan nih misalnya motor, mobil. Loh, kayak HP tadi gak dikembaliin ya? Enggak ya? Kalau buat sarana prasarana tindak pidana kejahatan itu dimusnahkan. Dimusnahkan? Oh, baru tahu aku. Baru Iya. tahu. Jadi Itu kan teknis juga. KUHP mengatur di pasal 39. Oh. Oke. Berarti kalau misalnya dia barang buktinya iPhone 11 gitu, Iya, dimusnahkan serius? Dimusnahkan. sayangnya.
Sayang Sayang sekali. ya, itu kan bisa dihilangin memorinya ya sebenarnya. Bukan buat teman-teman ya. Jangan pernah melakukan hal kriminal dengan HP yang mahal ya. Sayang, Bro. Tapi gak usah ngelakuin kriminal juga mendingan. Oke, Ya, jadi jangan itu ya. lakukan kriminal. Iya, Kasihan. Jadi kita tuh setahun minimal 2 kali tuh kita ngadain seremonial pemusnahan. untuk Pemusnahan ya. Wah, iya. Nah, tujuannya edukasi masyarakat sih memang. Wah, kita boleh dipanggil tuh untuk Boleh meliput ya. banget, Itu boleh untuk banget. meliput sih sebenarnya. Itu seru. Kita panggil, Iya. kita panggil mesin dari kita kerja Iya, sama iya. sama BNN, Ha-ha. kita panggil mesinnya itu, terus kita bakar di situ. Pokoknya ramah lingkungan lah. Ramah lingkungan ya. Oh, gitu Dulu ya. pernah ini barang bukti miras kan di dekat rumah itu diinjek pakai ini Pak, pakai Cupcik Pakai ya. traktor. Cupcik. Oh, cupcik iya. ya, cupcik ya kalau ini. Stum. Baunya. Kalau Pusing. handphone bagaimana ya? Misalkan di Misalnya juga hancur diinjek Iya. gitu kan, Injek diinjek juga. juga. Iya. Aduh. Saya nggak sampai hati kalau lihat Saya handphone juga digituin handphone sih. Apalagi saya. Janekin ya butuh ya Mas ya. Tapi katanya jangan baper. Mulai tersengal Oke. omongannya sendiri. Kita undang nanti kita akan bakal bacain live chat yang sudah masuk di YouTube Pemkot Semarang, juga Facebook Pemerintah Kota Semarang. Dan sekali lagi kita akan undang kamu terus untuk bisa bergabung di sini di Live Visual Radio Jaksa Menyapa. selasar lorong yang kemungkinan tertutup tangan itu yang fokusnya akan kita tutup. Tapi untuk area outdoor yang kena sinar matahari langsung, insya Allah jelas aman. Januari ya Bu. Ini Ibu kan didakwakan untuk pasal 374 ya Bu ya. Iya. Ada penguasa, ada Penyebaran virus corona bisa melalui berbagai macam cara, bahkan dengan keseharian kita yang tidak kita sadari. Jabat tangan dan tidak menjaga jarak. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara gunakan masker
sering cuci tangan pakai sabun. Dengan memahami tempat penyebarannya, kita dapat mencegah penularannya. Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Semoga ya pagi ini lebih cerah dari pagi kemarin. Mungkin bisa bangun lebih dini untuk bergegas siapkan diri. Apa yang harus ku cari, apa yang harus ku gali, ku tahu. Ku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu. Oke, masih di Live Visual Radio dan tentunya masih di program Jaksa Menyapa, kerja bareng antara pemerintah Kota Semarang juga Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dan tentunya sudah hadir sekali lagi Pak Abdurrahman, beliau adalah kasih barang bukti dan barang rampasan. Juga Mas Adimas adalah kasubsi barang rampasan ya. Kalau tadi di segmen pertama ada Mas Dimas Ragil yaitu kasubsi barang bukti. Ini A Dimas tadi Dik Dimas. Dimas, Kan Dik Ragil. Oh iya. Kan Ragil. Ya. Saya barep lagi. Kita pengen bacain yang sudah live chat dulu di YouTube Pemkot Semarang. Ini ada Mas Gilang. Boleh request lagu nggak? Oh, Mas Gilang nih yang ada di kantor ya nih Mas Gilang ya. Mas Gilang sehat ya. Mas Gilang, semoga istrinya lancar lahiran. Oh iya. Ibu dan anaknya. Semoga lancar lahirannya Ya. Mas Gilang. Sehat selalu. Amin. Semoga jadi berkat ya. Amin. Kemudian ada yang nanya juga ada Andi Prabowo. Nanti berapa? Tanggal 3 Maret barang bukti curian berupa mobil dibawa ke kejaksaan oleh kepolisian. Nah, waktu itu saya mengajukan permohonan penitipan barang bukti. Dan alhamdulillah dalam waktu 7 hari permohonan saya dikabulkan dan tanpa ada pungutan apapun. Oh, dia menyampaikannya begitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Andi Prabowo yang sudah ikutan chat. Kemudian ada Hani Nurmalita. Dia lagi bawa home nih. Oh, pokoknya dia. Pak, kalau yang dicuri dan dirampas itu hati gimana? Apa sih? Aku bingung jawabnya. Takon kerja aja nih. Iya. Asli. Apakah bisa dikembalikan lagi gak, Pak? Kalau Tergantung putusannya itu. Oke, jawabannya sangat aman sekali ya. Iya. Kalau dikembalikan kepada jaksa, jaksanya mungkin mau nerima aja. Ini kan masih sendiri ya? Sudah. Oh, ini jadi Sudah dua. sudah ada 2 ya. Live bikin medeni live. Live ke medeni ki live. Ya buat istrinya Mas Dimas ya. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Tahu nonton yo Di YouTube ada. Kemudian adalah Skyhawk, semangat buat bapak-bapak jaksa. Thank Terima you. kasih. Terus kemudian Angga Dewi nih Hani lagi Enggak deh. diputuskan sepihak bisa nggak Pak gitu? Diputuskan sebagai Hatinya tadi katanya. Alah ya Allah. Oh ya keo ya, hati-hati ya. Ini speak with Mas Hendra ini. Oke, dan kita mau nanya lagi nih tentang barang bukti. Bagaimana dengan proses pemusnahan barang bukti? Nah, yang pertama nih barang bukti sebuah narkotika itu gimana? narkotika ya. Jadi Karena saya sering lihat nih Pak Abdurrahman barang bukti narkotika dimusnahkannya dengan dibakar. Misalnya nih ganja ya, dibakar gitu. Bukannya di sebelahnya seneng ya? Kita juga senang kali ya. Enggak. Itu bagaimana itu? Katanya kan Katanya- emang bikin seneng. Katanya bisa bikin polusi di situ. Terus kalau sabu tuh gimana pemusnahannya? Ya. Kalau misalnya untuk ganja, ya memang sih dulu-dulu memang ada yang di itu. Terus kita juga sempat waktu itu di mana ya? Ada berita ya kalau nggak Ada salah berita, kan, ya. ada berita kan. Nah, kalau untuk di Kejari Kota Semarang itu kita kerjasama sama BNN. Oke. Oke, jadi kita kerjasama dengan BNN. BNN itu punya alat
punya alat. Dia tuh kayak mobil tapi di dalamnya tuh udah ada tungku ya. Nah, jadi asap yang keluar itu sudah asap yang netral dan ramah lingkungan. Gitu. Berarti sudah aman dan sudah safety Aman. sesuai SOP sekali ya itu ya. Biasanya tuh kalau pemusnahan kayak begitu di kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang atau di tempat lain? Di mana biasanya? itu biasanya? Kalau Untuk eksekusinya. kita eksekusinya di kantor. Kantor tuh, jadi yang sebelahnya kantor jangan berharap ya bikin fly ya. Ngaco aja sebenarnya. Iya kan? Senang amat. Emang bikin fly ya, Yos ya? Enggak lah. Kan dari Kaskus taunya kan ya. Ya kita sering membaca Kaskus ya. Iya. Ya oke. Nah, kalau berupa yang handphone tadi dimusnahkannya dengan dihancurkan ya. Sampai Pakai tidak bisa cuk-cuk. digunakan lagi. Tidak bisa digunakan lagi. Takutnya kalau digunakan nanti Didol matahari ya toh. Didol meneh. sampai Harga. tidak bisa digunakan. Oh gitu. Jadi kita ada memeriksanya dong berarti. Iya, sampai hancur lebur. Makanya kalau ada yang lihat, aduh, Itu pakai berita acara loh. Oh, harus ya. Berapa jumlahnya kita berapa? Kita tuh ngundang teman-teman kepolisian. Nah, ini ngundang nih. teman-teman rubasan, ngundang pengadilan, hakim juga hadir. Media? Pemkot juga hadir. Terkait ya, misalnya Badan POM, Ya. terus Dinas Kesehatan. Nah, itu juga kita undang. Media, wartawan kita undang. Berarti semua. semuanya stakeholder itu memang harus diundang dalam Musnahan itu ya, Iya. acara pemusnahan itu ya. Apalagi teman-teman media setelah selesai, bang, minta dong berita acaranya bang. Yang dimusnahin apa aja. Iya. Kalau misalnya barang yang misalnya enggak kalau misalnya pernah ada ya yang kayak di teman-teman bea cukai itu. Itu kan ada yang akhirnya harus dimusnahkan, misalnya ada wine tadi ya Ya, kan. wine. Itu harganya yang ternyata 75.000 bro, import bro. Oh, ada iya. Itu nangis nggak sih kalau wine dimusnahin kayak begitu? Oh, itu paling air tape ya. orang tua. Itu juga kayak gitu kalau misal izinnya nggak legal juga harus dimusnahin dong ya berarti. Iya, ya? karena kan barang ekspor masuk ke kita itu harus ada bea kan. Harus beanya, ada bea. Iya. Oh. Oke. Itu barang bukti. Nah, 75.000 sekarang nggak ada beanya jelas itu pasti makanya itu. 75.000 dijual di Merugikan negara itu kan. Iya. PNBP loh itu. Iya, iya. Pendapatan negara bukan pajak. Oke, nah sekarang kalau barang rampasan, bagaimana proses barang dirampas untuk negara? Nah, ini seperti nih yang jagoannya nih. Jelaskan awal tadi kan, ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa penuntut umum melimpahkan berkasnya untuk penyelesaian terhadap barang yang dirampas untuk negara. Ketika itu contohnya sepeda motor, kita mengajukan nilai tafsir. Nilai tafsir sudah keluar, kita sortir semuanya, kita baru mengajukan proses ulang di KPKNL. Lelang itu terbuka untuk umum. Jadi siapa orang bisa ngebid. Semua orang bisa. Oke. Iya. Kenapa nggak langsung ke udah sini buat negara aja gitu? Oh nggak bisa. Ada prosedurnya. Ada prosedurnya. KPKNL yang bisa mentafsir harga. Karena kita nggak bisa tafsir harga. Ntar kalau kita tafsir harga kita tawar menawar. Bukan wilayahnya dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang ya berarti ya. Kecuali saya mobil pribadi, bro, nawarin baru kita lah. Oh iya. Ada mobil murah nggak sih? mobil dilelangin kasih. Bakul kan maklaran. Bakul. Benisio kan TVRI aku. Biasanya kalau yang barang lelang itu Ya. ketika dia ada yang menang bid nih, ada yang menang lelang nih. Itu harganya itu jauh di harga pasaran atau Di bawah. atau harga gimana sih biasanya itu? Nah, jadi rata-rata tuh semua tuh melihat kondisi barang. Nah, jadi pada saat pengecekan mulus. nilai wajar, ada juga yang mendekati harga pasar. Pasar. Kan kita gampang nih sekarang lihatnya. OLX aja deh. Iya. Ya kan? Jadi ada Media patokannya. banyak kan ya. Misalnya patokan. Rata-rata kalau yang ditaksir oleh KPKNL itu dia di bawah. Oh, di bawah, Di bawah pasar harga ya. pasar, di bawah harga pasar. Kenapa? Karena nanti akan jadi ini kan banyak yang ngebid. Nah, dia akan namanya lelang itu prosesnya kan gitu, naik. Dengan kecepatan beberapa Gitu. Oh, ini Gitu. perlu buat masyarakat nih, Jadi kan itu buat umum ternyata ya. Iya. Yap. Iya. Oh. Kalau lelang ya. Kalau lelang. Dan Kemarin barang- kita juga baru ngelelang kok ya. Ini Sepeda motor. volumenya setahun tuh berapa kali sih kalau lelang? Jadi kalau lelang ini kita itu menargetkan sesuai dengan anggaran itu 3 kali. 3 Dalam kali. satu Setahunnya. Setahun 3 kali. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk berkali-kali. Tapi semua itu juga tergantung dari KPKNL sih. Soalnya KPKNL Kota Semarang ini kan cukup sibuk juga. Oh, Cukup sibuk. Tugasnya banyak banget soalnya. Terus kalau ini kalau misal katakanlah barang lelang nih kayak mungkin mobil ya, mobil dilelang ada kan? Ada Ada. kan lah. Terus ada yang menang lelang nih.
posisi mobil itu kan ada BPKB atas nama siapa dan STNK atas nama siapa. Itu gimana setelah lelang dia menang terus gimana? Beli nama atau gimana? Atau Bisa diterbitkan BPKB langsung. oleh kejaksaan atau di dia sendiri? nanti itu kan nanti dapat risalah lelang. Heeh. Risalah lelang itu untuk menguruskan BPKB dan STNK tersebut. Apabila nanti BPKB dan STNK tidak disita, tidak ada BPKB. Jadi kan ada yang disita tanpa surat-surat. Bodong gitu ya. Bodong, ya. Surat. Makanya nanti ketika sudah muncul risalah lelangnya itu bisa buat pengurusan surat-surat karena dia mendapatkannya secara resmi. Oh. Ini ada yang nanya lagi nih tentang masalah barang lelang. Ini seru banget nih barang lelang juga nih. Orang-orang yang belum tahu mungkin di sini. Ini ada juga Nurmalita lagi ya. Pak, kalau make up impor tanpa cukai juga harus dihancurin nggak sebenarnya? Nah, kenapa nggak dibuat cuci gudang aja gitu Pak, biar laris sama masuk negara gitu? Itu dia sendiri. Tapi ini Nanti menarik nih. digusenin nanti. Tapi ini Menarik juga ya. Menarik ya buat apalagi zaman sekarang ya buat Iya. ciwi-ciwi zaman Ciwi-ciwi. sekarang ya kan banyak beli make up impor dari Korea itu. Iya. Itu gimana tuh Pak kalau misal? Sebenarnya kalau ke dari Kota Semarang kita udah pernah belum ya perkara itu ya. Tapi kalau Belum ada. menurut ini pandangan saya pribadi ya Iya. terkait dengan makeup impor. Kita lihat dulu deh itu. Jadi proses dari bea cukainya seperti apa? Oke. Dari proses dari bea cukai. Karena untuk mengenai makeup impor itu kewenangan dari bea cukai. Bukan kejaksaan Bukan ya. kejaksaan. Kejaksaan ini bea cukai itu merupakan sama penyidik. Dia penyidik dalam tindak pidana bea dan cukai. Polisi penyidik dalam pidana umum, korupsi dan lain-lainnya. Oke. Nah, gitu. Kita cuman menerima limpahan perkara dari itu. Oh, Nah, diterusin. Oh, iya, iya. jadi Sekarang kita polisi yang juga bawa sama. ke pengadilan. Oh, iya, Nah, jadi kita lihat dulu tuh dari apa. Tapi kalau saya sih berpikir dulu saya tuh pernah punya perkara waktu saya di Tanjung Pinang itu kalau nggak salah. Nah, berkaitan dengan bukan make up itu kayak ya sejenis make up gitu. Cuman bahan Iya. jadinya. Bahannya. Bahan untuk saja. make up. Bahan mentahnya. Bahan Oke. mentahnya untuk Oh. make up. Nah, itu kan ada kadaluarsa tuh. Iya. Ada kadaluarsa Benar. dari make up itu kan, bahan. Ya mau nggak mau itu harus dimusnahkan. Oke. Gitu. Mau dimusnahkan. Kalau misalnya, jadi gini deh. Biasanya tuh ada dua faktor. Dia tidak bea. Kalau dia tidak bea, dia tidak ada izin edar Tidak ada kesehatan. izin ya, benar. Oh, Nah, gitu. Ya. kalau itu dilelang ataupun itu dilelang untuk masyarakat umum, Ya. izin edarnya gimana? Iya, dan nggak boleh Ya juga kan? ya. Jadi, Iya. jadi badan nggak resmi dong teman. Iya, Benar nggak terus resmi. berbahaya Ada dong. ahlinya. Ya Bahaya kan? sih. Berbahaya jadinya. Jadi emang harus dihancurkan. Dulu kan ada tuh yang merkuri. Merkuri ya. Iya. Nah, Jangan. itu kan bahaya. Ya itu yang dihancurkan sih sebenarnya. Oke, gitu. jadi itu ya Ibu Hari Nurmalita untuk make up dan segala macam udah kejawab. Dan kita masih ada satu segmen lagi. Nanti Mas Adimas diganti dengan Mas B Adimas. B Dimas ya kan. Kita akan kembali lagi di live visual radio di Jaksa Menyapa. selasar lorong yang kemungkinan tertutup tangan itu yang fokusnya akan kita tutup. Tapi untuk area outdoor yang kena sinar matahari langsung, insya Allah relatif aman.
Ada pengawasan, ada cara Penyebaran virus corona bisa melalui berbagai macam cara, bahkan dengan keseharian kita yang tidak kita sadari. Jabat tangan dan tidak menjaga jarak. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara gunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun, dengan memahami tempat penyebarannya, kita dapat mencegah penularannya. Oke, baik lagi di Live Visual Radio, tentunya masih di program Jaksa Menyapa, kerja bareng antara pemerintah Kota Semarang dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dan masih bersama Pak Abdurrahman yang merupakan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan. Dan sekarang sudah berubah lagi, yang di tengah kita ini adalah Mas Dimas Ragil. Mas Dimas Ragil. Masih Dimas. Kasubsi Barang Bukti. Barang bukti. Ya. Mas yang kecil ya ini ya. Dimas A, tadi A Dimas. Dimas. Sekarang B Dimas. B Dimas. A sama B. Mas Dimas mau nanya nih. Apa aja bentuk pelayanan PB3R Kejari Kota Semarang bagi masyarakat? Pelayanan PB3R bagi masyarakat. Ya. Pertama-tama kita pelayanan untuk pengambilan barang bukti. Pertama-tama kita harus pelayanan yang prima gitu. Dalam arti pelayanan prima itu sepenuh tenaga lah kita memberikan pelayanan ekstra ketika ada orang yang mau ngambil itu kita memberikan pelayanan yang baik, cepat, tanpa bertele-tele, langsung tutup poin, langsung dikembalikan barang buktinya sesuai dengan putusannya. Ini kalau jam-jam segini karena memang wabah corona ini, teman-teman Kejaksaan Negeri Kota Semarang pelayanannya sampai jam berapa berarti? Sama ya? Tetap ya? sama. Jadi Dimas ini yang bagian antar-antar. Asik. Jadi ada layanan antar. Iya. Layanan antar ekspedisi ternyata. Dia ekspedisi. Mobilitas tinggi. Pelayanan kalau di kantor itu tetap di PTSP. Semuanya. Jadi kita mempercepat pelayanan ya. kita melalui PTSP. Jadi untuk pengambil barang bukti itu nggak usah ribet-ribet lagi ke sana warawiri. Itu cukup di PTSP, duduk dengan manis. Nanti biar petugas kami yang menyelesaikan. Luar biasa ya ada pelayanan antar barang bukti ya setelah ini ya. Oke. Dan ini Mas atau Pak Abdurrahman. Contoh perawatan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Itu gimana tuh, kayak motor, mobil dan segala macam itu gimana? Perawatannya? Pada saat ini teknis ya. Tahap 2 nih namanya. Tahap 2 itu penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang oleh penyidik. Oke. Nah, pada saat itu tuh Dimas Ragil itu ngelakuin pengecekan dulu terhadap misalnya kendaraan sepeda motor nih. Kita panggil nih vendor kita nih yang mekanik. Kita kan punya tuh untuk kerjasama dengan bengkel. Jadi kita cek, kita lihat kondisinya bagaimana, apa yang kurang gitu. Tapi bukan untuk memperbaiki full ya. Iya. Artinya kondisi itu kalaulah seolah-olah nanti sekira waktu ada yang mau ngambil, minimal tuh dijreng itu langsung nyala gitu. Jadi bukan full, tapi tetap dirawat dalam artian selalu diperhatikan setiap harinya. Kalau mesin nyalakan tuh nggak mejen gitu kan. Masa laka misalnya kan. Iya. Bannya potong apa segala macam kita gantiin nggak mungkin juga. Barang bukti sepeda motor, datang nggak ada spionnya, terus kita beliin spion enggak. Cuma ngecek aja mesinnya. Dicuciin pasti ya. Karena waktu itu beberapa saya pernah lihat di media televisi ya, bahwa barang bukti itu nongkrong aja gitu, sayang banget katanya ya kan sih. Ternyata ada perawatan khusus tersendiri dan
teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang ini sudah kerjasama dengan bengkel ya. Iya. Tapi nggak semua barang bukti Nggak loh. semua ya. Semua barang. Kalau misalnya golok, kita cuci juga kan. Di situ ada sidik Oh jarinya iya, tuh. oh, Itu iya. bahaya Itu tuh. bahaya ya, ya. Nggak semua Nggak barang semua. bukti. Enggak semua barang bukti. Nah, Pak, bagaimana pelayanan antara barang bukti ke pemiliknya ketika sudah dapat putusan inkrah? Nah, ayo Dim, lu yang baru balikin barang bukti tuh. Nah, seneng Jadi, banget tuh orangnya. Seneng banget ya. Jadi ini kita sesuai dengan putusannya itu kembali ke yang berhak. Nah, terus nanti kita menguji jaksa. Jaksanya untuk alamatnya itu di mana, terus nanti buatin berita acara. Habis itu terus kita antar sesuai dengan alamat, entah itu saksi korban atau yang berhak itu kembali kepada terdakwanya. Kalau itu kan nanti kembalinya ke keluarga biasanya kepada terdakwa. Dengan surat kuasa. Dengan surat kuasa. Yang penting berita acaranya nanti dibuat dulu. Habis itu kita kembalikan sesuai dengan diantar ke alamatnya gitu. Sesuai dengan alamatnya. Sesuai dengan di berkas. Udah gitu ya berarti. Ke depan juga kita lagi godok juga sih. Ada beberapa yang mau kita ajak kerjasama untuk pengembalian. Contoh ya salah satu PT Pos, PT Pos gitu. Oke, berarti untuk mempermudah sih pelayanan yang sangat mudah sih. Sekarang serba instan dan mudah. Gitu ya. Bisa dari rumah sambil nggak mandi masih pakai kolor gitu. Iya, nanti tahu badannya sampai rumah itu lah. Iya. Itu kan bisa, itu kan kasih. Terus habis itu kasih bintang 5 ya, jangan lupa gitu ya. Bapak Dimas ya, jangan lupa ya kasih bintang 5 gitu ya. Enggak. Kalau nggak bonusnya nggak keluar. Sebuah ancaman. Mulai tidak nyaman. Udah. Berarti ini ada inovasi yang baru. Berarti Mas Dimas juga harus sibuk nih sekarang. Sibuk banget ya Mas. Yang penting gini lah, pelayanan kepada masyarakat itu masyarakat nggak kita persulit. Oh iya betul. Nggak pernah kita persulit untuk cek deketin dong. Cek surat-suratnya apa kita nggak. Yang penting kita melaksanakan sesuai dengan putusan hakim. Kalau itu kembali yang berhak, entah itu terdakwa, entah itu dari korban, yang penting kita kembalikan dulu. Oke. Iya, kembalikan dulu sesuai dengan putusan itu. Oke. Hakim tadi. Nah, sekarang apa maksud dari percepatan proses pengembalian barang bukti melalui PTSP? Ya, artinya kita sudah membuat satu pintu ya pelayanan terkait Kejari Kota Semarang itu seluruh pelayanan, seluruh bidang, seluruh seksi dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang itu melalui PTSP dan kita juga dari barang bukti guna untuk mempermudah dan satu pintu sehingga masyarakat yang ingin mengambil barang bukti itu menjadi mudah. Jadi konsep percepatan yang kita ajukan ini untuk masyarakat ialah masyarakat itu harus nyaman. Nah, masyarakat harus nyaman, masyarakat harus pasti. Jadi dia masyarakat itu tahu gitu loh. Oh, di Kejaksaan Negeri Kota Semarang nggak ribet nih. Iya, dan mudah ya. Dan mudah nih. Gimana bayangin dong? Mereka korban, ya kan? Mau ngambil barang bukti sulit. Coba di mana hati kita? Cie, baper ya. Baper banget. Aduh, katanya kerja harus pakai hati nurani. Oh iya. Jadi banget kalau ngomongin itu, aduh. Implementasi kita pakai hati nurani adalah membuat nyaman masyarakat. Membuat nyaman masyarakat. Jadi nggak bertele-tele, nggak ribet dan segala macam, dipermudah. Oke, dan tentunya di segmen terakhir ini saya pengen nanya kepada Pak Abdul Rahman juga Mas Dimas. Ada nggak sih biaya semuanya untuk itu? Jadi perjalanan dari Mas Dimas ini misalnya nganter ini ke misalnya ke daerah Banyumanik misalnya itu ada biaya nggak untuk biaya capek lah? Kita jawab berdua nih. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh, jadi tidak ada sama sekali untuk biaya capek itu gimana? Biaya capek itu capek bensin bos. Tawarin pijetin, Tidak kesel. ada. Pijetin bos. Tapi orang Kota Semarang ini baik-baik loh. Bener, Biasanya kalau kita datang ke rumah gitu dikasih kopi. Oh iya. Oh, disilakan dulu ya. Silakan duduk. Anggap rumah sendiri gitu ya. Pantesan sudah agak melebar ya. Makan dulu gorengan gitu ya. Tapi untuk biaya-biaya itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kita tidak pernah memungut sepeser pun untuk hal itu. Wow, luar biasa sekali, sudah diantarkan, nggak ada biaya. Kan udah terjawab tuh tadi tuh ada Iya, ada yang ngechat kan? Ada yang ngechat. Siapa namanya tadi? Andi ya. Andi ya benar-benar yang tadi bilang ternyata prosesnya cepat sekali. Itu kasus kalau saya nggak salah itu mobil itu dicuri. Tapi ketemu ya, Tia? Itu ketemu. Barang bukti dulu. Barang buktinya baru kita. Jadi itu belum ada putusan tapi udah kita titipkan ke
korbannya. Tapi ternyata Nah, itu prosesnya bentuk sangat cepat sekali. Jadi pelayanan. Mas Andi ya, terima kasih banyak yang sudah ini. Nah, ini ada satu lagi nih. Kalau mau ngambil barang bukti ini dari Lil Light 51390. Kalau mau ngambil barang bukti langsung ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang ya. Mau ketemu Pak Ragil yang imut bisa nggak? Gitu. Oh bisa. Oh, bisa ya? Bisa di PTSP tapi nanti biar PTSP yang masih. Pak ini udah ada yang nyenengin nih Pak. Bener nih. Jadi mau ketemu Pak Ragil yang imut ya. kita mutlak. Bisa terlihat mobilitas tinggi. Mobilitas tinggi. Lama-lama klimis loh rambutnya dia. Pak Abraman, terima kasih banyak juga Thank you Mas banget, Dimas. Yosi. Ada yang mau disampaikan dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang? Silakan. Artinya begini, untuk masyarakat kita sudah bertekad dari hati nurani dan sesuai petunjuk pimpinan yaitu Pak Kajari, Pak Mare-Mare, bahwa kita satu kata, kita harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Semarang dan juga kita terus berbenah, Kejari Kota Semarang terus berbenah dan sesuai dengan slogan dari Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang hebat. Hebat. Ya. Semarang hebat. Terima kasih atas kedatangannya Pak Abdurrahman yang merupakan kasih barang bukti dan barang rampasan, Mas Adimas tadi dari Kasubsi barang rampasan dan Mas Dimas Ragil dari Kasubsi barang bukti. Dan tentunya terima kasih juga yang udah live chat yang ada di YouTube Pemkot Semarang, di Facebook Pemerintah Kota Semarang. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi di Jaksa Menyapa dengan topik yang berbeda. Saya Yoga Suara, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.